Pada suatu malam di tanggal 26 September tahun 2014, kepolisian Iowa menemukan jasad seorang wanita berkebangsaan Cina di dalam bagasi sebuah mobil sedan berwarna silver. Wanita itu selanjutnya diidentifikasi bernama Xiao Tong, seorang mahasiswa yang sedang mengecap pendidikan di Amerika Serikat, lahir di tahun 1994. Xiao Tong merupakan anak dari ayah yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Cina dan ibunya yang merupakan seorang ibu rumah tangga biasa. Mereka bisa dibilang merupakan keluarga dengan ekonomi kelas menengah. Namun hal itu tak membuat Xiao berkecil hati untuk mengejar cita-citanya untuk sukses dalam dunia pendidikan. Diketahui Xiao mempunyai ketertarikan yang besar untuk menjadi seorang ahli biologi. Ia kemudian bersekolah di Dalian Yuming High School yang terkenal akan prestasi murid-muridnya yang luar biasa. Sekolah tersebut juga mempunyai prestasi baik dalam kompetisi pendidikan nasional Cina yang diadakan dalam 1 tahun sekali. Pemenang dari kompetisi itu mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di universitas ternama di Cina. Akhirnya di tahun 2000, Xiao pun mendaftarkan dirinya. Namun sayangnya ia tak menjadi pemenang dalam kompetisi tersebut. Mau tak mau Xiao harus belajar lebih keras agar dapat mewujudkan impiannya untuk kuliah di luar negeri. Untuk mempersiapkan hal itu di tahun 2011, Xiao berangkat ke Beijing guna mengikuti kursus bahasa Inggris. Di sanalah Xiao kemudian bertemu dengan pria yang bernama Li Xiangnan. Saat itu Li seakan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama setelah melihat sosok Xiao di lobi gedung kursus. Li Xiangnan sendiri merupakan pria kelahiran 1991 di Yuhing, Cina. Tak jauh berbeda dari Xiao, Li juga berkeinginan untuk menempuh pendidikan di Amerika Serikat dengan alasan ingin melihat dunia yang lebih luas. Selanjutnya juga diketahui kalau ternyata Li merupakan pemenang dari kompetisi pendidikan yang juga diikuti oleh Xiao saat itu. Sejak pertama kali bertemu, Li mulai terus teringat wajah Xiao. Ia pun berkenalan dan langsung mencoba untuk mendekati Xiao dengan berbagai cara. Awalnya Xiao menganggap Li bukan merupakan tipe pria idamannya karena fisik Li yang pendek dan juga kurus. Namun Li tak menyerah begitu saja. Setiap hari Li selalu memohon kepada Xiao untuk mengajarkan bahasa Inggris dengan benar, lalu mengajaknya makan malam sebagai ucapan terima kasih. Tentu hal itu dilakukan Li agar ia dapat selalu dekat dengan wanita pujaannya itu. Di masa akhir kursus, akhirnya Li mengungkapkan perasaannya kepada Xiao. Sayangnya Xiao tak merasakan hal yang sama. Ia hanya menganggap Li sebagai teman kursus biasa. Mereka pun akhirnya berpisah. Xiao pulang ke rumahnya di kota Dalian, sedangkan Li di Beijing. Meski sudah ditolak, Li diketahui tetap tak dapat melupakan Xiao. Apalagi jarak antara Beijing dan Dalian yang terlampau jauh membuat Li semakin frustasi. Karena cintanya kepada Xiao yang teramat besar, akhirnya Li pun nekat untuk menemui Xiao di kampung halamannya di Dalian. Xiao tentu terkejut, Li yang sampai rela datang jauh hanya untuk menemuinya. Disitulah rupanya hati Xiao mulai luluh dengan perjuangan keras Li. Xiao lalu menerima Li untuk berpacaran. Saat itu Li juga berjanji untuk lebih bekerja keras memperbaiki kemampuan bahasa Inggrisnya dan menunggu Xiao di Amerika, guna menempuh pendidikan bersama. Di awal tahun 2012, Li pun akhirnya diterima di Rochester Institute of Technology di New York. Tentu tak mudah bagi pasangan ini untuk menjaga hubungan jarak jauh ini. Namun Li selalu menunjukkan sikap yang positif kepada Xiao. Mereka berkomunikasi melalui WeChat setiap harinya. Li juga selalu menyemangati Xiao agar bekerja lebih keras agar lulus dan menyusulnya untuk berkuliah di Amerika. Di bulan September 2012, Xiao akhirnya berhasil lulus SMA dan diterima di Iowa State University jurusan Teknik Kimia. Li yang mengetahui hal itu pun senang bukan kepalang. Saat Xiao tiba di bandara, ia menjemputnya dengan riang. Ia membawakan koper Xiao dan juga menemaninya untuk membeli keperluan sehari-hari. Meski sama-sama di Amerika, jarak tempat tinggal mereka bisa dibilang masih berjauhan. Untuk ke Iowa dari New York, Li membutuhkan waktu 16 jam untuk perjalanan darat. Awalnya hubungan mereka masih berjalan dengan baik. Li diketahui rutin 1 bulan sekali terbang ke Iowa untuk menemui pacarnya itu. Namun rupanya kehidupan perkuliahan mulai membuat mereka sama-sama sibuk. Bahkan di satu momen mereka hanya berkesempatan untuk bertemu 1 jam. Jarak yang terlampau jauh dan juga semakin sedikitnya waktu untuk bertemu Xiao, rupanya membuat Li agak frustasi. Ia kemudian mencoba untuk mengajukan permohonan transfer kampus. Walau dengan banyak masalah,
Akhirnya permohonan Lee pun dikabulkan. Ia ditransfer ke University of Iowa. Walau tempat tinggal masih berjarak 2 jam perjalanan, Lee tetap merasa senang. Paling tidak sekarang ia bisa kapan saja menemui pujaan hatinya itu. Jarak yang semakin dekat tentu membuat hubungan mereka semakin hari semakin dalam. Mereka juga sering menghabiskan waktu bersama untuk mengunjungi tempat-tempat indah di Iowa. Seperti hubungan asmara pada umumnya, akan ada masa di mana pasangan merasa jenuh dengan rutinitas mereka. Hal itulah yang dirasakan Shaw. Ia merasa lelah dengan rasa cinta intens yang selalu diberikan Lee kepadanya. Shaw mulai mengikuti berbagai macam kegiatan yang menyenangkan dirinya sendiri. Mulai dari ikut kegiatan kampus, bermain piano dan menari. Bersamaan dengan itu tentu lingkup pertemanan Shaw juga semakin luas. Banyak pria mulai memuji kepribadian Shaw. Lee yang mengetahui hal itu merasa tak senang. Apalagi saat Shaw mempunyai teman dekat, baik di kampus maupun di sosial medianya, Lee menjadi sangat terganggu. Lee mulai menjadi pribadi yang posesif. Ia mulai rutin mengecek HP Shaw dan tak ragu untuk menolak panggilan telepon dari pria lain. Saat berkegiatan, Lee juga diketahui mulai mengawasi gerak-gerik Shaw. Sikap Lee yang berlebihan itu membuat Shaw merasa semakin tak nyaman. Sampai akhirnya di musim gugur tahun 2013, Shaw dan Lee pun terlibat pertengkaran panas. Pertengkaran itu berujung perginya Lee dari kediaman Shaw. Namun tak seperti biasanya, saat itu Shaw tidak berusaha untuk menahan Lee. Lee menjadi sangat depresi dan meluapkan perasaan sakitnya kepada temannya yang bernama Wang Ke. Lee mengatakan kalau dari awal ia sudah sangat berjuang mati-matian untuk Shaw. Mulai dari masalah jarak, sampai rela pindah kuliah hanya untuk lebih dekat dengan Shaw. Wang kemudian menyarankan agar Lee memberikan sedikit kebebasan pada Shaw demi terjalinnya hubungan yang lebih sehat. Karena seperti yang kita tahu, hubungan yang terlampau dekat antar pasangan malah bisa membuat pasangan merasa terkekang. Setelah itu hubungan Lee dan Shaw pun berangsur membaik. Namun hal itu tidak bertahan lama. Di satu waktu Shaw merasa hubungannya dengan Lee dalam fase hampa. Karena bingung akhirnya Shaw pun curhat dengan teman sekamarnya yang bernama Linda. Setelah mendengarkan keluhan dari Shaw tentang hubungannya dengan Lee, Linda pun bertanya pada Shaw, apa ia benar-benar jatuh cinta kepada Lee? Shaw pun diam sejenak. Ia kemudian menjawab kalau pada awalnya ia tergugah dengan perjuangan Lee dan menyangka itu adalah perasaan cinta. Namun sekarang ia sadar kalau itu bukan cinta. Ia merasa dirinya dan Lee tidak sejalan dalam berbagai hal. Linda menyarankan lebih baik mengatakan yang sebenarnya kepada Lee ketimbang keduanya merasakan rasa sakit. Sampai akhirnya sekitar 1 bulan setelah itu, Lee dan Shaw pun putus. Kemungkinan saat itu Shaw sudah memberitahu jika dirinya tak mencintai Lee seperti apa yang ia pikirkan. Untuk Lee hal itu bagai petir di siang bolong. Ia sangat marah terhadap keputusan Shaw tersebut. Ia sampai terus meneror Shaw dengan terus-menerus mengirimi pesan singkat maupun pesan di sosial media Shaw. Namun hal itu tak membantu banyak. Di tanggal 3 September 2014, Lee sekali lagi mencoba menelpon Shaw. Saat akan merijek panggilan dari Lee, rupanya Shaw salah menekan tombol dengan menerima panggilan. Saat itu Shaw kebetulan sedang curhat kepada Linda tentang sikap Lee yang baru-baru ini semakin agresif kepadanya. Percakapan selama 30 menit itu pun didengar oleh Lee di telepon. Lee pun murka dan merencanakan pembunuhan terhadap Shaw. Di tanggal 5 September, Lee mengajak Shaw bertemu untuk terakhir kalinya. Karena Lee diketahui akan pulang ke Cina. Meski awalnya menolak, akhirnya Shaw setuju untuk menemui Lee. Shaw pun tiba dengan mobil silvernya di hotel tempat mereka biasanya berkencan. Mereka pun menginap 1 malam. Di tanggal 6 September, Lee terlihat masuk kamar dengan membawa sebuah barbel seberat 3 kilo. Pada tengah malam, Lee mencekik Shaw menggunakan handuk, lalu menghantam kepala Shaw dengan barbel berkali-kali. Shaw langsung meninggal di tempat. Di pagi hari tanggal 7 September, Lee membawa jasad Shaw dan memasukkannya ke bagasi mobil milik Shaw. Ia kemudian mengendarai mobil itu sampai di Highway 6, pinggiran Iowa City dan meninggalkannya. Di tanggal 8 September, Linda, teman sekamar Shaw, mendapat pesan singkat dari Shaw yang mengatakan kalau ia tak akan pulang untuk beberapa minggu karena akan ke Minnesota. Ayah Shaw juga menerima pesan singkat yang mengatakan kalau ia tak akan mengabarinya untuk beberapa waktu. Tentu semua pesan itu merupakan akal-akalan dari Lee untuk menghindari kecurigaan. Di tanggal 8 September, Lee pun terbang ke Beijing dengan alasan untuk membantu ibunya di kampung.
Sekitar 2 minggu kemudian, Linda merasa ada yang tidak beres dengan Xiao. Ia kemudian melaporkan kepada pihak kampus dan kepolisian. Polisi langsung menyebarkan informasi orang hilang. Orang tua Xiao mulai khawatir dengan kondisi dan keberadaan anak kesayangannya itu. Pihak kepolisian juga sempat menelpon ayah Li guna menanyakan keberadaan Li. Namun ia mengaku tak mengetahui di mana anaknya sekarang. Sampai akhirnya di tanggal 26 September malam, polisi menemukan jasad Xiao di dalam bagasi mobilnya. Di dalam mobil tersebut, polisi juga menemukan salinan tiket kepulangan Li ke Cina. Tentu hal itu membuat Li menjadi satu-satunya tersangka dalam kasus pembunuhan Xiao Tong. Perburuan Li sempat terhambat birokrasi antara kedua negara. Kepolisian Cina sendiri belum bisa menangkap Li karena belum adanya bukti konkret bahwa Li yang telah membunuh Xiao. Walau begitu, seruan media dan masyarakat Cina untuk menemukan Li sangat masif. Melalui media sosial Weibo dan WeChat, para netizen mulai menyebarkan foto Li dan informasi terkait ciri fisiknya. Selain itu, netizen juga memberikan hashtag #FindLi untuk memudahkan para informan. Di bulan April tahun 2015, ayah Xiao sampai memohon kepada pihak kepolisian kota Wenzhou dan Iowa untuk saling tukar informasi agar Li segera ditangkap. Kerjasama itu akhirnya membuahkan hasil. Di pertengahan Mei 2015, Li Xiangnan menyerahkan diri ke kantor polisi Wenzhou. Li pun ditahan atas pembunuhan Xiao Tong. Kedua negara sepakat Li akan diadili dengan hukum di Cina. Dalam persidangan, pengacara Li sempat melakukan pembelaan jika kliennya itu tidak sengaja membunuh Xiao karena pikirannya saat itu sedang kacau setelah putus. Ia juga membantah sudah merencanakan pembunuhan itu. Namun hakim menganggap semua merupakan pembelaan Li saja karena pada kenyataannya Li pernah bercerita kepada teman sekamarnya kalau ia berniat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Akhirnya pada bulan Agustus tahun 2016, Li Xiangnan divonis hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan Xiao Tong. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.